Ferdian Paleka, YouTuber asal Bandung yang membuat konten gurauan memberikan bantuan makanan berisi sampah, akhirnya ditangkap polisi. Dengan ngasih sembako isi sampah, saya sangat menyesal atas kelakuan saya. Kamu bener lagi, bebas. Ya, semoga saya dimaafkan. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Acong di Acong Channel. Oke guys, menyambung video saya sebelumnya tentang yang lagi tren saat ini. Bukan lagi tren ya, lagi viral saat ini. Kemarin masalah Ferdian Paleka yang udah 4 hari jadi buron alias melarikan diri, dan kemudian kemarin ya, 2 hari kemarin itu ketangkap dan sekarang sedang di kantor polisi. Kali ini saya punya video terbaru tentang Ferdian Paleka yang saat ini sedang di kantor polisi ya. Bagaimana videonya? Coba kita simak. Ferdian Paleka ditangkap bersama rekannya berinisial A dan pamannya berinisial J di kilometer 19 Tol Merak, Jakarta. Polisi memastikan motif ketiga tersangka membuat konten gurauan untuk menaikkan jumlah subscribe dan viewer di channel YouTube-nya. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Minta maaf sekali kepada transpuan, terutama Jangan nangis, Fer. Jangan nangis. saya minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Kota Bandung dan transpuan yang telah saya prank dengan ngasih sembako isi sampah. Saya sangat menyesal atas kelakuan saya. Ya, semoga saya dimaafkan. Oke, itu tadi kata penyesalan. Saya rasa itu juga mungkin dari hati ya, karena memang sekarang udah terlanjur basah gitu ya Ferdian Palekanya gitu. Dan berikut cuplikannya dia keadaan di polsek. Kita nanti bisa lihat. Oke guys, kalau seperti ini sekarang jadi dilema ya. Kemarin ada yang kontra, ada yang nggak senang, ada yang marah, ada yang kesal gitu kan. Tapi kalau lihat keadaan videonya yang saat ini, dia ibaratnya dikasih bukan hukuman. Bagi saya itu adalah sebuah sentilan gitu. Biar apa? Biar itu ada efek jerahnya. Biar tahu apa yang dilakukan itu akibatnya fatal gitu. Dan akibat itu juga kita bisa lihat sendiri kan. Jadi bukan cuma buat dia, nanti juga buat saya dan buat kita semua. Bahwa hati-hati melangkah, hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan kelakuan. Semoga si Ferdiannya bisa mendapatkan ya hukuman yang setimpal gitu kan atas apa yang dilakukan, dan bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau melihat keadaan tadi, saya jadi ingat saat ikut Saka Bayangkara. Berasa kayak ikut Saka Bayangkara, ikut pramuka gitu. Jadi yang guys yang pernah atau saat ini sedang ikut pramuka, silakan isi komen dan like-nya jangan lupa ya di video saya. Apalagi terutama yang Saka Bayangkara ya. Saya dulu pernah ikut itu di Polsek dan juga di Polres. Salam pramuka. Oke guys, lanjut dari berita kedua yang kemarin saya ceritakan. Sebelumnya saya selingi dulu dengan berita kucing yang diinjak. Banyak yang dari kita ini banyak yang kurang paham, YouTuber lain juga kurang paham, terus langsung di download videonya, langsung upload lagi. Orang yang nggak tahu terima begitu aja, telan mentah-mentah gitu aja kan. Harusnya berita itu ditelah dulu, dicari kebenarannya gitu kan, baru upload.
Takutnya orang yang baca, orang yang lihat, orang yang nonton itu salah paham. Jadi setelah saya pelajari lagi, setelah saya dalami lagi, lihat lagi itu beritanya bagaimana. Ternyata itu bukan berita baru. Itu berita lama dan tempatnya bukan di situ, bukan di Malaysia. Diangkat dari situs www.laprenza.hn. Di sini dikatakan itu ya. Jadi orang yang melakukan itu ada 3 orang itu mengalami gangguan jiwa atau yang disebut dengan fetisisme. Mereka itu suka menyiksa binatang, suka melihat binatang atau sesuatu yang tersiksa gitu, seperti itu. Kemudian bukan cuma pada kucing itu mereka melakukan penyiksaan itu, mereka juga melakukan itu pada hewan lainnya seperti kelinci dan ayam. Dan lebih parahnya lagi, mereka suka melihat dan menyiksa anak-anak serta orang tua. Mereka sendiri juga belum begitu mereka masih remaja, sekitar umur 21, 22 dan 24 tahun. Terus lokasinya itu bukan di Malaysia ya. Tapi lokasinya itu sebenarnya berada di Honduras, Brazil, dan kejadiannya itu terjadi pada 2014 dan kemudian mungkin hak asasi manusia atau badan perlindungan hukum di sana itu mengangkat kembali kasus itu pada akhir tahun 2015. Dan kemudian nggak tahu kenapa tiba-tiba berita itu lagi terangkat lagi pada tahun 2019 dan saat ini lagi diangkat lagi gitu. Jadi biar semuanya tidak salah paham, berita itu adalah berita lama. Kejadiannya itu juga bukan di tempat itu. Kejadiannya itu adalah di Brazil, Honduras, Brazil. Oke guys, itu tadi berita tentang kucing yang diinjak. Semoga kita semua tidak gagal paham ya. Oke guys, kita lanjut beritanya tentang ABK Indonesia yang bekerja di kapal Cina. Saya angkat dari www.merdeka.com. Ini judulnya, viral video jenazah ABK WNI dibuang ke laut. Begini penjelasan Kemlu. Merdeka.com. Sebuah video viral jenazah anak buah kapal atau ABK yang bekerja di kapal nelayan Cina dibuang ke laut saat kapal bersandar di Busan, Korea Selatan. Video pembuangan jenazah ini dipublikasikan media Korea Selatan atau MBC News. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Yuda Nugraha, semoga saya nggak salah baca ya, mengatakan pemerintah Indonesia sedang memantau kasus ini. Diketahui menurut laporan MBC News, WNI ABK diperlakukan seperti budak. Bahkan mereka yang sakit dan meninggal dunia, jasadnya dibuang ke laut. Pemerintah Indonesia, baik melalui perwakilan Indonesia di Selandia Baru, RRT dan Korea Selatan maupun pusat, memberikan perhatian serius atas permasalahan yang dihadapi anak kapal Indonesia di kapal ikan berbendera RRT Longsing 629 dan Tiangyu 8 yang beberapa hari lalu berlabuh di Busan, Korea Selatan. Tulisnya lewat siaran pers di Jakarta, Kamis 7 Mei ya. Yuda menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima Kemlu RI pada Desember 2019 dan Maret 2020, pada kapal Longsing 629 dan Longsing 604 terjadi kematian 3 ABK WNI saat kapal sedang berlayar di Samudra Pasifik. Saat itu, menurut keterangan kapten kapal, keputusan melarung jenazah karena kematian disebabkan penyakit menular, dan hal ini berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya.
Nah, gimana nggak setuju orang kapten kapal yang ngomong kalau nggak dibuang bareng dibuang ke lautnya awak kapalnya. Yuda menjelaskan, melarung jenazah dapat dibenarkan mengacu pada ILO Seafarer. Mudah-mudahan saya nggak salah baca ya. Seafarers Service Regulation yang telah mengatur prosedur pelarungan jenazah. Dalam ketentuan ILO disebabkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan melarung jenazah dalam kondisi antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular, atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal, pungkasnya. Itu tadi berita dari kompas.com ya. Kejadian ini menjadi suatu masalah yang mulai besarnya. Jadi ada yang saling tuduh menuduh, ini tanggung jawab si ini tanggung jawab si ini. Ini ada juga yang di YouTube official news update bahwa tegas Natalius Pigai ungkap kematian 3 ABK Indonesia adalah tanggung jawab Luhut. Bagaimana infonya? Silahkan kalian cek sendiri di YouTube official update. Oke guys, 3 berita tadi saya harapkan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua, menambah wawasan bagi kita semua, agar bisa lebih terbuka, agar bisa lebih berhati-hati dalam melangkah, agar bisa lebih hati-hati dalam menelaah juga. Jangan sampai berita yang kita baca, kita lihat, kita dengar langsung ditelan begitu aja, ntar keluarnya begitu juga gitu. Kita sortir dulu, kita saring dulu, kita cari tahu kebenarannya, baru kita beritahu yang lain, biar kita sama-sama tahu. Oke guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa cegah COVID dengan stay home. Bantu semua tenaga medis, bantu semua dokter, bantu semua perawat dengan cara tetap di rumah, saling menjaga kesehatan, dan lakukan yang terbaik untuk kita semua. Dan jangan lupa channel saya di subscribe ya teman-teman, like dan komen di situ. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.